Hai, salam Bapak Mama Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan. Saya senantiasa berharap Bapak Mama Saudara semua dalam keadaan sehat, walafiat, dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Roma pasal 9 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-24. Namun sebelum itu, mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak Yesus Kristus, terima kasih untuk kasih dan setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh diizinkan, dibangunkan di pagi hari yang tetap sehat dan nyaman, menikmati berbagai aktivitas kami dalam Tuhan. Sekarang kami akan membaca serta merenungkan akan firman Tuhan. Kami mohon kepada Tuhan, biarlah apa yang kami baca, apa yang kami dengar, apa yang kami renungkan, semuanya itu boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Mengampuni salah dosa kami Tuhan, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak, Mama, Saudara semua yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Roma pasal 9 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-24. Di bawah perikop pilihan atas Israel. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Akan tetapi, firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel, dan juga tidak semua orang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Artinya, bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian disebut keturunan yang benar. Sebab firman ini mengandung janji, pada waktu seperti inilah aku akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Tetapi bukan hanya itu saja, lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak, bapak leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Jika demikian, apa yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak bergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian, apalagi yang masih disalahkannya, sebab siapa yang menentang kehendaknya?
Siapakah kamu, hai manusia? Maka kamu membantah Allah. Dapatkah yang dibentuk berkata pada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpalan yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia, dan suatu benda lain yang dipakai guna tujuan yang biasa? Jadi, kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan, justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan, yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Demikian jauh akan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom Bapak Mama Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali. Hari ini kita membahas bagaimana Paulus menggambarkan suasana hatinya melihat bangsa Israel atau yang sering kotong sebut sebagai bangsa pilihan Allah, bangsa yang sangat istimewa, bangsa yang sangat dicintai oleh Allah, digambarkan dalam pasal ini dengan penuh kekecewaan dari Paulus. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, maksud dan tujuan Paulus menggambarkan kekecewaan hatinya terhadap bangsa pilihan Allah adalah karena mereka tidak dengan tulus mempercayai Yesus Kristus sebagai Mesias. Mereka hidup menjadi orang-orang yang sombong, sehingga segala keistimewaan itu tidak membuat Israel percaya dan menyambut Mesias. Sebab itu bangsa Israel harus menanggung hukuman. Bapak Mama, hukuman yang digambarkan di dalam pembacaan kita saat ini begitu sangat mengerikan. Saya bilang kenapa mengerikan? Karena Allah memutarbalikkan segala sesuatu. Dari bangsa yang benar-benar dicintainya, Dia memakainya sebagai bentuk murka Dia kepada mereka, menunjukkan bagaimana Ia murka kepada bangsa yang dicintainya. Dan orang-orang kafir yang awalnya dianggap sebagai orang-orang yang tidak taat kepada Allah, ditunjukkan Allah melalui mereka tentang kemuliaan Allah. Ini suatu bentuk yang sangat-sangat keras hati, emosi dari Paulus pada masa itu. Tentu kita melihat bahwa hal yang sama juga terhadap kotong punya kehidupan saat ini. Kotong selalu beranggapan bahwa kotong istimewa, kotong sangat bagus, kotong sangat baik, kotong sangat istimewa di hadapan Allah. Kotong adalah anak-anak yang dipilih Allah. Tentu Allah akan senantiasa mencintai kotong dalam segala sesuatu, tanpa memikirkan bahwa ada begitu banyak hal yang dipertanggungjawabkan, atau ada begitu banyak hal yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah untuk membuktikan bahwa kotong adalah anak-anak yang benar-benar dipilih Allah, anak-anak yang memperoleh hak istimewa dengan mempertanggungjawabkan kemuliaan Allah itu sendiri. Ingatlah bahwa Allah bisa memutarbalikkan segala sesuatu untuk mewujud nyatakan kemurkaannya sebagai bentuk keadilan yang harus diwujud nyatakan. Jadi kemuliaan itu harusnya sebenarnya diwujud nyatakan, bukan hanya dibicarakan, bukan hanya bukan lagi sebagai satu alat untuk menyombongkan kotong sendiri bahwa kotong adalah anak-anak Allah, kotong adalah anak-anak yang istimewa di hadapan Allah. Kotong bersikap seperti orang yang tidak tahu diri,
Kotong bersikap seperti orang yang tidak memperkasai diri dengan kemuliaan Allah. Jadi kotong sibuk memperkaya kotong pun diri, menunjukkan bahwa kotong anak Allah, tetapi sebenarnya kemuliaan Allah telah hilang daripada kotong. Sebenarnya murka Allah sudah ada di dalam kotong pun diri. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu hal ini sangat-sangat sulit untuk kotong wujud nyatakan. Kenapa saya bilang sangat sulit? Karena kotong selalu memikirkan keadilan bagi kotong pun diri. Jadi kotong selalu beranggapan bahwa Tuhan harus adil terhadap segala sesuatu yang terjadi kotong pun diri, terhadap segala perkara yang Tuhan tahu dalam kotong pun hidup. Segala sesuatu yang menurut kotong tidak adil, kotong akan kasih tahu bahwa Tuhan tidak adil. Tetapi kotong tidak pernah melihat bahwa apakah adil bagi Tuhan, adil bagi Allah sebagai seorang yang menciptakan kotong, sebagai orang-orang yang diciptakan, memperlakukan orang-orang yang menciptakan. Bagaimanapun Allah adalah sang pencipta yang mampu membuat segala sesuatu yang diciptakannya sesuai dengan kehendaknya. Adilkah yang diciptakan berlaku seenaknya? Tentu itu tidak adil. Bangsa Israel menunjukkan bahwa mereka tidak istimewa. Mereka tidak istimewa pada masa itu. Hak pilihan, hak istimewa yang dipercayakan Tuhan kepada mereka tidak menjadi suatu bentuk pertanggungjawaban mereka di hadapan Tuhan. Tuhan benar-benar murka, Tuhan benar-benar mewujud nyatakan hukuman terhadap bangsa Israel dengan memakai mereka untuk menunjukkan murka Allah. Jadi bukan memakai mereka untuk menunjukkan kebaikan atau kemuliaan Allah, tetapi memakai mereka untuk menunjukkan murka Allah. Sesuatu yang tidak pernah terbayangkan. Tetapi Allah menunjukkan keadilannya. Jadi bagi siapapun yang menganggap dirinya istimewa, tetapi tidak benar-benar mewujud nyatakan bahwa istimewa itu adalah milik Allah, kemuliaan itu hanya milik Allah, tentu Allah akan menggunakan mereka untuk menunjukkan murka Allah kepada siapapun yang tidak taat kepada Allah. Dan kepada siapapun yang dengan setia percaya dan yakin bahwa Allah dan menunjukkan kemuliaan Allah di dalam perilakunya, Allah akan mempergunakan dia untuk memancarkan kasih dan kemurahan Allah. Lakukanlah segala sesuatu untuk mewujud nyatakan kasih dan keadilan Allah bagi seluruh umat dimanapun tong semua berada. Jadilah berkat, Tuhan senantiasa memberkati. Bapak Mama Saudara semua, mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak Yesus Kristus, segala puji dan syukur kami Tuhan kami aturkan dalam hadirat Bapa, sebab Tuhan senantiasa baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas kasih dan penyertaan daripada Tuhan saja. Kami masih diizinkan Tuhan untuk membaca serta merenungkan akan firman Tuhan. Kami belajar untuk menjadi anak-anak yang istimewa, tetapi tidak hanya mempergunakan hak istimewa itu untuk memamerkan diri kami atau menyombongkan diri kami, tetapi itu untuk sebagai bentuk pertanggungjawaban kami di hadapan Tuhan. Bapa dalam surga, kami mendoakan seluruh tugas, tanggung jawab, pekerjaan, pelayanan, rumah tangga, pendidikan kami, pendidikan anak-anak kami, tugas, pelayanan, usaha apapun itu Tuhan. Kami taruh dalam tangan dan pengasihan Tuhan. Tuhan menjawab seturut dengan kehendak Tuhan. Selepas ini kami akan melanjutkan tugas tanggung jawab kami. Kami memohon dalam Tuhan, Tuhan memberkati. Biarlah apa yang kami kerjakan, semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mengampuni salah dan dosa kami Tuhan. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin.
Shalom Bapak Mama Saudara semua, sampai jumpa kembali.